Perkenalkan, saya Dini Ratnasari Warowo, NIM 0320210114. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan fisik tanda-tanda vital, di mana pemeriksaan fisik tanda-tanda vital ini adalah pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar, di mana pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada fungsi tubuh kita. Hal ini bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis suatu penyakit dan merencanakan perawatan medis yang tepat. Nah, dalam pemeriksaan tanda-tanda vital ini ada 4 komponen vital yang utama yang harus dipantau secara rutin dan seharusnya berada dalam kondisi normal, yaitu tekanan darah, denyut nadi, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Nah, kita akan membahas satu persatu, di mana yang pertama tekanan darah, di mana tekanan darah ini merupakan kekuatan pemompaan darah yang dilakukan oleh jantung untuk mengalirkan darah ke dalam arteri atau pembuluh darah hingga ke seluruh tubuh. Nah, pengukuran tekanan darah dilakukan dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop. Inilah yang disebut dengan tensimeter dan ini yang disebut dengan stetoskop. Perlu kita ketahui bahwa tekanan darah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistolik dan diastolik, di mana tekanan sistolik merupakan bagian atas yang menunjukkan tekanan darah di dalam arteri pada saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan diastolik menunjukkan tekanan darah dalam arteri pada saat jantung beristirahat untuk mengisi darah dari seluruh bagian tubuh. Tekanan darah normal untuk orang dewasa dimulai dari 90 sampai 120 mmHg. Sementara pada bayi dan anak-anak, tekanan darah normal lebih rendah daripada dewasa. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah, di mana yang pertama ada 3 persiapan perawat, persiapan pasien, dan persiapan lingkungan. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Setelah itu berikan salam terapeutik pada pasien. Selamat siang Bu, perkenalkan saya perawat Dini. Di sini saya akan melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum perawat melakukan tindakan, terlebih dahulu perawat mencuci tangan dengan 6 langkah, lalu mendekatkan alat di dekat pasien dan mulai melakukan tindakan. Pengukuran tekanan darah di tempat yang tenang untuk mengecek tekanan darah, di mana karena pada saat mengecek tekanan darah ini kita perlu mendengarkan denyut nadi. Yang kedua, kita menggulung lengan baju pasien sampai ke bahu. Setelah itu kita memasang manset pada bagian lengan pasien dan pastikan kepala stetoskop berada di atas arteri saat menggunakan monitor manual. Setelah kita memasang manset di bagian lengan pasien, tangan kanan kita memegang bola tensimeter di tangan kanan dan tangan kiri menekan bagian stetoskop agar kita bisa mendengarkan denyutnya lewat stetoskop. Nah, hal yang perlu kita ketahui pada saat memasang manset di lengan pasien, di mana mansetnya harus berada pada lengan atas sekitar 3 cm atau 3 jari di atas fossa cuviti. Nah, setelah itu kita memakai stetoskop di bagian bel di atas arteri brachialis. Sebelum kita memompa bola tensimeter, kita terlebih dahulu harus mengunci skrup bola atau skrup balon karet tersebut. Setelah itu, balon dipompa sehingga terlihat air raksa di dalam pipa naik. Nah, setelah sampai pada ukuran 140 ataupun 160, kita membuka secara perlahan-lahan skrup balon. Secara perlahan-lahan
kira-kira 2 mmHg per detik. Nah, setelah itu kita mendengarkan dengan teliti denyut nadi, di mana suara itu disebut dengan bunyi Korotkov. Nah, begitu kita mendengarnya, perhatikan angka yang ada pada manometer. Nah, pada saat terdengar bunyi Korotkov yang pertama, itu disebut dengan tekanan sistolik, di mana tekanan darah di dinding jantung pada saat jantung berdetak. Itulah hasil tekanan sistolik. Setelah kita mendengarkan bunyi yang pertama, kita terus membuka secara perlahan-lahan skrup balon tadi dengan seksama hingga suara denyut nadi hilang atau hingga bunyi Korotkov hilang. Nah, bunyi Korotkov yang kelima atau bunyi Korotkov yang terakhir tadi, kita harus memperhatikan angka yang tertera di manometer, di mana bunyi Korotkov yang terakhir itu merupakan hasil tekanan diastolik, yang merupakan tekanan diastolik ini tekanan udara di antara denyut jantung. Jangan lupa mencatat tekanan sistolik dan diastoliknya. Nah, setelah itu kita lepaskan aja semua atau kita buka aja semua skrup balon karet tadi dan biarkan manset mengepis secara penuh. Nah, begitulah langkah-langkah atau cara dalam melakukan pengukuran tekanan darah. Selanjutnya yaitu denyut nadi, di mana denyut nadi ini merupakan frekuensi pemompaan jantung pada arteri. Pengukuran denyut nadi bermanfaat untuk menentukan irama dan kekuatan pada nadi. Nah, pengukuran denyut nadi dilakukan dengan menggunakan stetoskop atau menggunakan jari yang ditekankan pada nadi penderita selama 60 detik. Bisa kita letakkan dengan menggunakan 3 jari. Nah, pengukuran denyut nadi ini dapat dilakukan di 5 jenis arteri. Arteri radialis atau arteri yang ada di pergelangan tangan, arteri brachialis, arteri karotis, arteri poplitea, dan arteri dorsalis. Perlu kita ketahui bahwa denyut nadi normal untuk orang dewasa adalah 60-100 kali per menit. Selamat siang Bu, saya Prawadini. Di sini saya akan melakukan tindakan hitung denyut nadi dalam 1 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Nah, cara menghitung denyut nadi yang pertama yaitu raba nadi di pergelangan lengan tangan kiri bawah di bagian sini dengan menggunakan 3 jari. Nah, setelah itu perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh menggunakan ibu jari karena ibu jari ini memiliki denyut ringan yang dapat membingungkan saat menghitung. Tetapi kita menggunakan 3 jari, jari telunjuk, tengah, dan manis. Nah, setelah itu tekan sampai kita bisa merasakan denyut nadi di bawah jari tersebut. Sini kita harus mencari lokasi yang pas sampai kita bisa merasakan denyut nadinya. Setelah kita mendapatkan denyut nadinya atau kita telah merasakan denyut nadi pada pasien, kita sudah bisa menghitung denyut nadinya dengan menggunakan stopwatch dan menghitung denyut nadi per menit. Nah, yang ketiga yaitu laju pernapasan, di mana laju pernapasan ini sama dengan frekuensi pernapasan. Pengukuran laju pernapasan ini dilakukan dengan menghitung jumlah pengembangan dada seseorang untuk menarik nafas dalam 1 menit. Pengukuran laju pernapasan ini umumnya dilakukan pada saat istirahat. Mode ini bertujuan untuk menilai sulit atau tidaknya seseorang dalam bernapas. Respirasi normal atau pernapasan normal untuk orang dewasa adalah 16-20 kali per menit. Sementara pada bayi dan anak-anak, laju pernapasan normal lebih tinggi daripada orang dewasa. Nah,
Ada beberapa langkah-langkah dalam menghitung laju pernapasan. Sekarang saya akan melakukan perhitungan laju pernapasan ya Bu, di mana Ibu bernapas seperti biasa saja dan saya akan menghitungnya dalam 1 menit. Biasa aja. Di mana yang pertama kita siapkan pengukuran waktu atau timer dan setel selama 1 menit. Agar hasil pengukuran akurat, kita perlu berada di posisi yang rileks seperti sambil duduk ataupun tiduran. Nah, sebelumnya kita tidak boleh melakukan gerakan yang melelahkan sebelum mengukur frekuensi nafas. Setelah tubuh siap, nyalakan penghitung waktu dan mulai menghitung jumlah tarikan nafas dalam waktu 1 menit. Nah, setelah itu kita sudah bisa memulai menghitung pernapasan seseorang sampai dalam waktu 1 menit. Baik, saya telah melakukan menghitung laju pernapasan pada ibu ini dan di mana kita mengetahui bahwa jumlah atau normal laju pernapasan pada orang dewasa yaitu 16 sampai 20 kali per menit. Nah, laju pernapasan ibu ini yaitu sudah pas 16 kali per menit. Nah, komponen yang keempat yaitu suhu tubuh, di mana suhu tubuh ini merupakan ukuran panas badan seseorang. Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Bisa dilakukan melalui mulut, melalui ketiak, melalui dubur, telinga, ataupun kulit dahi. Nah, perlu kita ketahui bahwa suhu tubuh normal untuk orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun, suhu tubuh seseorang bisa berubah-ubah yang biasanya dipengaruhi oleh aktivitas, makanan, konsumsi cairan, cuaca, dan jenis kelamin, terutama pada wanita saat mengalami masa subur. Cara pengukuran suhu tubuh ini yaitu dengan menggunakan alat termometer. Di mana sebelum kita melakukan pengukuran suhu tubuh, kita memastikan bahwa sudah pas di ukuran normal atau 35 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita tempatkan termometer dengan ujung kepala di tengah-tengah ketiak pasien. Pastikan bahwa ujung-ujung ini atau ujung termometer ini benar-benar terletak pas di tengah-tengah ketiak pasien. Setelah itu tekan lengan menempel ke badan. Kita tunggu, karena ini manual, jadi kita harus menunggu selama 15 menit. Setelah itu kita bisa mengecek berapa suhu tubuh pasien. Sedangkan kalau kita menggunakan termometer digital, maka termometer digital itu akan berbunyi dan kita bisa melepaskannya, dan di situ telah tertulis berapa suhu tubuh pasien.